Halo, halo semua, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Hari ini ya, hari Rabu seperti biasa, kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu narasumber kita. Ngomongin apa sih? Seperti yang ada di Instastory ya, Instastory Saya Kaya. Kita bakalan ngomongin seputar THR bersama Cifoni Ramali, SE, RFP, MNLP, dan CTA sebagai founder Wisdom and Invest. Kita bakalan ngomongin apa aja? Kita bakalan ngomongin kelola THR, apalagi dikit lagi mau lebaran nih. Nah, daripada berlama-lama lagi, mendingan langsung kita undang aja Cifoninya. Dan jangan lupa buat teman-teman nih, siapin mengambil ilmu dari Cifoni. Kita invite Cifoninya terlebih dahulu karena ini bakalan spektakuler banget, bakalan banyak ilmu yang kita akan dapatkan. Halo Cifoni. Halo, bentar ya. Oke. Suaranya ngilang, bentar. Wah, lagi dulu sih ya. Suaraku jelas gak ya? Aman sih, aman. Suara sama gambar aman. Soalnya di mall ini. Nggak apa-apa sih, iya. Asik banget Oke. siang ke sore ini memang ya. Oke. Ya. Gimana? Halo semuanya. Halo semuanya, gimana sih kabarnya? Sehat? Sehat, baik. Gimana Mas Ilham? Alhamdulillah sehat sih. Ini udah mau mendekati hari Lebaran nih. Kadang kalau misalnya berangkat kerja atau pulang kerja nih sudah tidak serame biasanya. Karena mungkin ada yang lebih early pulangnya, ada yang berangkatnya juga agak siangan dan sebagainya macamnya. Dan aku yakin banget sih, Ci, sebagian besar dari kita nih yang menonton IG Live nih udah pada dapat THR. Nah, tepat banget hari ini tuh kita bakalan berkolaborasi dengan Cifoni. Oh ya, gambarnya agak patah-patah, tapi udah aman. Ngomongin soal THR, jadi tema hari ini itu tips memanfaatkan THR dengan maksimal menjelang Lebaran. Wah, seru banget sih, Ci, ini ngomongin masalah THR ya. Apalagi THR-nya ada yang dibagiin sama gaji gitu, gaji sama THR jadi satu. Wah, sangat-sangat lumayan berisiko sekali untuk teman-teman yang masih belajar mengelola keuangan. Nah, Ci, untuk pertanyaan pertama nih, Ci, mungkin kita mulai aja kali ya. Gimana sih cara Boleh. THR biar bisa dimanfaatkan secara maksimal? Oke, pertama mau tes dulu suara saya udah jelas belum? Aman sih, Ci. Aman ya? Oke. Sebelumnya teman-teman, semoga teman-teman yang sedang beribadah puasa ya, dilancarkan semuanya ya, jadi tahan-tahan dengan godaan sampai dengan hari kemenangan, termasuk godaan menghabiskan THR. Nah, sekarang kita membahas nih. Setuju. Oke, boleh diulang pertanyaan pertamanya? Bagaimana cara mengatur THR biar bisa dimanfaatkan secara maksimal sih? Oke, secara maksimal ya. Nah, baik. Yang pertama adalah Mas, boleh ikutin gerakan aku nggak ya? Gimana? Kita mulai ya. Oke. Ikutin gerakan saya. Siap. Oke. T. H. R. Start. R. Oke. Nah, di mana itu kalau misalnya supaya maksimal pakai THR-nya, kita mulai dulu dengan T, yaitu tabungan. Wow. Okay. Ya, kemudian H, ini hanya pelan-pelan aja, yaitu hutang. Kemudian R, rayakan. Nah, jadi setelah tabungannya beres, hutangnya beres, baru kita bisa gunakan buat namanya itu kesenangan kita. Boleh dong, namanya juga dapat tambahan ya. Setuju. Jadi ada 3 hal gitu ya, Ci ya. Ada T, ada Betul. R. Ada tabungan, yang pertama hanya itu utang, R itu rayakan. Nah, utang sendiri di sini kan harus dibereskan ya, Ci, utang konsumtif terutama ya, Ci. Kalau misalnya utang produktif kita bisa buat
aset juga ya suatu saat nanti. Nah, kalau ngomongin Benar. ngelolain keuangan THR ini nih, Ci, apa aja sih yang Ya, sebaiknya kita prioritasin untuk menggunakan THR saat menjelang Lebaran atau sesudah Lebaran? oke. Nah, jadi supaya baik ya, THR ini, jadi hati-hati dengan image ya, atau kita punya mindset kalau THR ini selalu harus dipakai untuk dihabiskan, Ya, untuk bersenang-senang. Ya, karena kan THR ini kan banyak sekali orang itu udah langsung beli baju baru, kemudian beli hal-hal yang lain gitu ya untuk kesenangan. Nggak salah sih, hanya saja mesti dilihat dulu nih apakah semuanya itu istilahnya itu tanggung jawab kita udah selesaikan. Ibaratnya gini, ngapain sih pakai baju baru kalau misalnya hutangnya mesti banyak, apalagi hutangnya itu dengan bunga yang cukup tinggi. Nah, jadi kita prioritasin dulu ke sana. Karena bahasa simpel saya adalah hati-hati dengan gengsi ya. Jadi ketika kita terima THR, gengsinya disingkirin dulu. Karena jangan sampai nanti kita bilang, oh nanti mau kumpul keluarga nih. Oke, terus mesti terlihat keren ya, biar dilihat sukses. Apalagi kita mau pulang kampung nih misalnya. Jadi biar dianggap berhasil lah ya. Lalu mulai tuh beli baju mahal, tas mahal, kemudian juga beli kendaraan ya yang mendadak gitu. Saran saya nggak usah, karena kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya kita sendiri nih yang setengah mati. Karena THR itu kan kita dapat memang kan setahun itu kita cuma dapat sekali ya, ya, dan sayang banget untuk kita habiskan seperti itu. Nggak apa-apa, bersabar dulu istilahnya. Jadi prioritasin semuanya, bayarin hutang yang bunganya tinggi itu dulu yang pertama. Karena itu paling murah kita punya income yang setiap bulan. iya sih, memang sih. Jadi kita harus apa ya, turunkan gengsi lah ya. Memang nggak salah juga Betul. kalau misalnya untuk beli baju baru dan sebagainya macam untuk hari raya. Kebetulan saya juga ada rencana juga sih untuk beli baju baru. Itu pun baju lamanya tuh udah beberapa lebih dari 6 bulan, hampir setahun kali nggak ada baju baru lagi gitu kan. Tapi memang harus Hmm. kita kan adalah utang terlebih dahulu dan sebagainya macamnya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin masalah pengelolaan THR ini ada triki sedikit sih. Ada nggak sih strategi khusus untuk mengelola THR biar ya memberikan manfaat itu tetap maksimal? Strateginya apa nih kalau ngomongin strategi? Oke, karena biasanya tuh THR itu kita kan dapatnya beragam ya. Ada yang 1 bulan gaji, ada yang lebih gitu ya. Nah, biasanya kalau ketika masih muda nih, eh, cenderung itu, ini nggak semua Ya, ya, tapi kecenderungan ya, itu lupa berinvestasi. Nah, oke. jadi malah banyak yang udah habis, bahkan lebih besar pasak daripada tiang. Ini biasanya, tapi nggak semua. Saya harap Mhm. yang saya kaya ini beneran ya. Jadi saya kaya gitu. Nah, jadi supaya kita bisa bagus ya, memang dari sekarang kita mulai prioritasin misalnya THR-nya kita itu kita mau investasikan berapa persen. Mhm. Itu penting. Ibaratnya deh, kita mau kerja dari usia berapa nih? 20, 22, 25, katakanlah kita bekerja sampai usia 55 ya, atau 65 katakan ya, paling tua. Nah, masa-masanya kita ini secara normal ya, di luar dari orang-orang yang memang belum ketemu pasangan dan lain-lain, biasanya kan mereka akan menikah misalnya sampai usia 30, 35. Ya. Jadi which is itu sebenarnya itu kan kebutuhan akan semakin bertambah ya. Jadi ketika kita masih single nih, belum ada tanggungan, maksud itu bukan tanggungan yang pasangan, kemudian anak gitu ya, tapi tanggungan kita sebatas masih diri sendiri, mungkin orang tua, keluarga, masih sebatas itu, belum ditambah yang lain-lain. Maka ada baiknya kita memulai dengan investasi sedini mungkin. Jadi yang biasanya mungkin, yang sebelum-sebelumnya kan kita kalau IG Live saya bilang, oke, kalau di saya 10.000 aja udah bisa. Nah, karena kita udah terima THR gitu ya, ya jangan 10.000 lagi, tapi 1 juta misalnya. Kan boleh. 1 juta, 2 juta. Karena gini, Anda kalau nggak taruh di investasi ya, Anda taruh saja misalnya di bank Anda, kemudian Anda taruh, Anda bisa lihat atau Anda dalam bentuk cash, itu pasti habis kok. Pasti habis. Jadi itu akan jadi barang misalnya. Oh pas lihat ini, lucu ya beli, mumpung ada duit gitu ya. Nah jadi better udah diinvestasikan terlebih dahulu. Setuju. Setuju banget karena memang
aku ngerasainnya, maksudnya sebelum belajar tentang investasi, sebelum belajar keuangan, setiap ada apa namanya dapat THR tuh pengennya ya walaupun misalnya dapat gaji lah ya, oh gaji seperti biasa, nah THR kayaknya ada kewajiban harus dihabisin pas bulan itu juga, dan sebenarnya itu agak sedikit kurang baik lah atau kurang bijak lah. Kita bisa mengisikan THR itu mungkin sebagian digunakan untuk kebutuhan dan sebagainya macamnya dan tinggalan juga, tapi sebagian lagi bisa disisihkan untuk berinvestasi. Nah, benar banget nih teman-teman juga bisa berinvestasi nih di Saya Kaya. Jadi di aplikasi Saya Kaya itu ada berbagai jenis instrumen keuangan reksadana, ada reksadana pasar uang, reksadana tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks yang bisa disesuaikan dengan tujuan investasi serta profil risiko masing-masing, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman belum download aplikasi Saya Kaya, mendingan download aplikasi saya sekarang, dan jangan lupa masukin kode referralnya Wisdom and Invest. Nah, menarik banget sih sebenarnya kalau masalah ngomong keuangan, apalagi yang tidak biar atau pertama kali fresh graduate dapat THR, itu kan kesannya kayak wow banyak banget, itu lebih kayak psikologi sih, kayak harus habis. Betul, euforia ya. Ya, betul Euforia langsung ya. Nah, FOMO langsung. Ini sih apa aja pilihan investasi yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan THR ini? Apakah hanya sebatas reksadana atau kita bisa investasi ilmu dan sebagainya macamnya? Mungkin Ci Foni bisa sharing pada kita. Oke, boleh. Jadi benar. Jadi kalau misalnya kita bilang waktu ya, kayaknya cepat banget berjalan ya. Perasaan baru tahun baru, perasaan baru Imlek, Grand, udah Lebaran. Nah, jadi teman-teman, seiring dengan kita bertambah usia, kita perlu tahu bahwa kita perlu income yang lebih besar. Karena kenapa? Pengeluaran itu pasti akan naik terus. Nah, supaya kita punya income lebih besar, itu cara ningkatinnya tuh apa? Yaitu ada berbagai macam cara kan. Misalnya kita apakah nambah kerjaan, kemudian kita nambah waktu kerja kita, segala macam. Namun teman-teman mesti ingat bahwa kita semakin lama bertambah tua. Nah, yang bikin kita dibayar lebih mahal adalah kalau kita punya skill, kita punya added value. Sehingga misalnya nih, orang kalau misalnya skillnya masih satu, dia perlu kerja 9 to 5. Ketika dia punya skillnya menjadi 2 atau 3, dia memang 9 to 5, tapi income-nya sudah naik. Dan itu kita bisa lakukan apa? Ketika kita masih muda, kita punya dana dari THR, kita bisa sisihkan buat belajar, ya. Nah, biasakan punya budget buat belajar ya, Bapak Ibu, teman-teman. Entah itu budget belajarnya itu misalnya kamu mau beli buku buat dibaca, atau kamu mau ikut workshop, ikut seminar, itu perlu. Setuju. Jadi nggak cuma hanya investasi aja ya, maksudnya kita memang investasi dibutuhkan untuk masa depan, tapi untuk proses ke sana kita juga harus upgrade yang namanya skill atau ilmu. Ini setuju banget sih sama Cifoni. Nah, kalau ngomongin agak sedikit teknis nih, Ci, ini agak tricky dan mungkin ini keresahan aku pribadi ya. Kan misalnya dapat kita punya income ya harian per bulan, ini A lah, nah terus THR B. Nah, untuk ngatur keuangannya dengan rumus general 50-30-20 itu, apakah di sini 50-30-20, di sini 50-30-20, atau dari A dan B digabung baru 50-30-20 diaplikasikan? Oke, maksudnya digabung dengan THR ya? Iya, antara income dia. Saran saya enggak sih. Saran saya THR itu terpisah, jangan digabungkan. Jangan sesekali gabungin THR. Kenapa? Karena THR itu kita dapatnya itu kan setahun cuma sekali. Kemudian kalau kita masukkan itu sebagai misalnya nih 50 untuk kebutuhan, mau ngapain? Jadi ibaratnya itu nanti kita punya kebutuhan mendadak meledak. Nah, lalu selanjutnya bulan depan kita dapat lagi nggak seperti itu? Enggak, sekali doang. Enggak kan? Ya, jadi kalau yang mau ditambahin itu misalnya adalah, kan tadi tuh 50, 30, 20 misalnya. Ya udah tambahinlah ke mana? Ke tabungan, ke investasi, kemudian mungkin ke asuransi juga, ke ilmu. Jadi ke arah sana, jadi bukan sesuatu yang pokok. Jangan habiskan malah di pokok, nanti isanya sayang banget. Nah, kemudian nih sekaligus saya mau ngingetin. Contoh nih, saya punya kebiasaan satu.
saya kan kalau saya ngerayain Imlek ya, saya itu kalau beli baju biasanya itu nggak pas pakai Imlek, Mas Ilham. Sebelum. Bukan bukan pas Isya sebelum atau sudah, tapi ketika memang ada barang yang saya incar dan itu lagi diskon. Ah, I see. Ya, ya, ya. Tidak Nggak apa-apa mendekati ya. sih. Yes, nggak apa-apa ya, kecuali karena yang kita rata-rata kita beli dan kita pakai itu kan juga misalnya nggak apa-apa ya selama kita bilang itu baru, kemudian juga memang lagi ada potongan, ada sale atau lagi ada program tertentu, nah saat itulah beli. Iya, setuju. Setuju, setuju. Setuju banget sih. Dan itu juga aku dapat insight baru sih dari Ciponi yang ngomong kalau misalnya harus dipisah dan nambahnya bukan ke porsi atau kamar kebutuhan gitu. Karena next month-nya Mm-mm. atau bulan berikutnya kita juga tidak ada THR lagi gitu kan. Udah setahun sekali Iya. kalau di kebutuhan. Malah nanti nextnya kebiasaan untuk porsinya besar terus jadi kelimpungan sendiri. Nah, ada baiknya memang yang Mm-mm. THR itu disesuaikan dengan nambahin tadi misalnya untuk sistem investasi ditambahin porsinya untuk belajar, dana darurat dan sebagainya macamnya. Nah, kalau ngomongin soal apa namanya dana darurat nih, ada nggak Ya. cara atau tips alokasi THR untuk kebutuhan mendesak? Oke, kebutuhan mendesak boleh. Jadi Anda bisa sisihkan kebutuhan mendesak itu bisa saja dalam bentuk cash ya. Nah, kemudian biasanya ini ya sesuai yang saya bilang sebelumnya, kebutuhan mendesak yang dalam bentuk cash ini biasanya banyak seputar isu kesehatan ya. Kemudian juga tentang musibah. Nah, ini nih. Jadi cara paling bagus adalah Anda juga harus punya asuransi ya. Nah, kalau misalnya nanti Anda bingung segala macam nggak apa-apa DM saya aja nanya-nanya it's okay. Nah, hanya saja kita tetap perlu namanya sedia uang cash untuk jaga-jaga, mana tahu emergensinya kita butuh uang cash ya. Nah, itu kita bisa taruh setahu saya kalau boleh di bank, boleh juga Anda simpan juga di Saya Kaya, cepat juga kan cairnya. Iya. Setuju. Iya kan? Nah, jadi boleh sih ditaruh ibaratnya daripada kita kalau taruh di bank dapat berapa ya. Nah, kalau kita di reksadana atau kita taruh di Saya Kaya, setidaknya dia ada pertumbuhan. Dan juga Kita simpan aja, kita ya. sudah budgetin. Liquid itu yang penting. Karena emergency itu kan kita bilang butuhnya liquid. Mesti sekarang juga misalnya. Jadi setuju banget sih sama Cifoni. Jadi teman-teman kalau reksadana itu tidak hanya sekadar untuk investasi, juga bisa jadi alternatif dana darurat ya teman-teman. Bisa berinvestasi juga nih di reksadana pasar uang yang pencairannya itu cepat dan bisa kapan aja sesuai dengan jam kerja. Nah, tapi sebelum berinvestasi ada baiknya disesuaikan nih dengan tujuan investasi teman-teman semua. Tujuan investasi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, setelah itu teman-teman harus memahami nih profil risiko masing-masing. Apakah profil risiko dari teman-teman konservatif, moderate, atau agresif. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum install aplikasi Saya Kaya, download sekarang, install, dan jangan lupa masukin kode referral dari Wisdom and Invest. Ini menarik banget sih. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih, Ci, bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan THR tidak melebihi kemampuan keuangan? Ini sedikit takutnya bablas gitu loh ketika ada THR. Nah itu, makanya saya bilang jangan masukin ke pokok. Kita punya kebutuhan pokok itu jangan gitu loh. Nah, jadi misalnya kebutuhan pokok maksud saya gini ya. Yang biasanya anggaran belanja gitu ya, misalnya 2 juta untuk makan gitu ya. Ya karena memang lagi puasa segala macam butuh ya naik sedikit lah, tapi jangan jadi double misalnya kebanyakan gitu. Setuju. Ya misalnya mesti sedia lebih banyak nih supaya kita tidak perlu war takjil ya, kita buat sendiri gitu. Iya, setuju war takjil. Nah,
Nah, jadi istilahnya kita perlu siasati hal seperti itu. Nah, lalu dengan adanya kita sudah sisihkan untuk investasi segala macam, dan bayar hutang tentunya ya. Nah, saya rasa juga nggak akan bisa melenceng jauh-jauh itu penggunaan dananya. Jadi nggak usah khawatir. Ibaratnya gini ya, kita itu nggak usah pikir sampai terlalu jauh bagaimana mensiasati itu. Di awal aja kita setting dulu, buat anggaran-anggarannya dulu. Yang tadi saya bilang, tabungan, utang, baru kita rayakan. Karena setelah selesai itu semua, kita juga lega, ya kan? Ibaratnya gini loh, enak nggak sih kalau kita misalnya foya-foya, kita pas dapat THR kita hura-hura, terus ternyata kita lagi ngajak bukber ya, selesai gitu, teman kita bisik-bisik di samping, aduh hutang dia sama saya aja belum lunas loh ya, ya ampun dia ganti handphone baru gitu ya, atau dia bawa tas baru gitu. Itu sebenarnya ya malah menjatuhkan diri kan akhirnya. Jadi better di setting dari awal, harusnya tidak akan terjadi yang kita bilang tuh over budget, harusnya. Better juga disisihkan untuk membayar utang konsumtif itu ya. Jadi biar tidak terjadi hal-hal yang kayak julid seperti itu, atau kayak kok bisa seneng-seneng dan sebagainya macamnya, sedangkan dia masih punya utang yang banyak. Dan jangan lupa selain bayar kewajiban-kewajiban, teman-teman juga bisa nih menyisihkan untuk investasi atau dana darurat. Investasinya di mana? Investasinya di Saya Kaya dengan kode referensi Wisdom and Invest. Nah, ini kan mungkin teman-teman sudah mempertimbangkan nih untuk membuat anggaran antara THR dan juga income bulanan lah. Kita next step-nya nih, Ci. Next step-nya, oke, Lebaran misalnya sudah terjadi dan sebagainya. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah Lebaran untuk mengevaluasi penggunaan THR dan merencanakan keuangan ke depan? Kita harus bagaimana nih, Ci? Kadang kan bingung juga nih. Oh, untuk rencana anggaran income biasa sama THR ini udah nih, next harus ngapain? Oke, jadi nanti setelah Lebaran kita perlu review nih. Kita lihat ulang ya, contohnya gini, kan harusnya kalau ngikutin tipsnya saya, berarti kan hutang Anda berkurang, betul ya? Misalnya tagihan kartu kredit Anda berkurang, nah kemudian cicilan Anda berkurang. Saatnya Anda mereview. Lalu biasakan ketika lagi Anda dapat uang kaget ya, THR ya istilah saya ya. Nah, Anda itu juga mesti nyatet gitu loh. Yang gede-gede itu Anda mesti nyatet. Memang sih kadang ada orang, aduh perlu nggak sih ya nyatetin gitu loh, bosen ya atau malesin banget. Nggak apa-apa, Anda coret-coret aja di handphone. Kan boleh, Anda catat, Anda beli apa aja. Saya terima duit segini, beli apa gitu kan. Ya, jadi Anda tahu alur duit Anda kemana aja. Nah, kemudian setelah Lebaran itu biasanya kalau Anda dengan kondisi yang bagus ya settingannya ya, harusnya Anda tinggal jalanin plan yang selama ini Anda jalanin. Nggak perlu bikin yang baru, kecuali setelah Lebaran nih, misalnya Anda nih pulang ya ke kampung halaman, terus Anda lihat, aduh bagus juga ya pembangunan di desa saya ini ya. Ini kayaknya tanahnya bentar lagi nih mau dibangun nih, saya mau beli misalnya berapa kapling. Nah, Anda boleh bikin perencanaannya, berarti kan Anda punya niat buat investasi, ya udah bikinlah perencanaan investasi, taruhlah di Saya Kaya, targetin mau berapa, dibikin ulang semuanya, ditambahin lagi gitu loh. Jadi sama kalau misalnya ternyata Anda butuh dana lebih, ya udah berarti setelah Lebaran cari side hustle. Cari nih tambahan-tambahan apa yang bisa bikin saya tambah ya. Misalnya apakah cuma Anda perlu investasi belajar dulu ya. Anda belajar misalnya, saya mau belajar deh jadi trader saham gitu kan, buat dapat ekstra, atau mau jadi investor dapat dividen. Nah, setelah itu udah dapat, kita taruh lagi di reksadana. Jadi duitnya muter terus. Iya sih. Yang sering lupa adalah ketika kita sudah mengelola keuangan, sudah ngepres pengeluarannya berapa, tapi kita terkadang lupa bagaimana caranya mendapatkan income baru, salah satunya dengan side hustle ya, si Fonny mention. Sebenarnya ada yang ketinggalan sih pertanyaan yang mungkin jadi keresahan. Ketika kita ngomongin soal THR yang duit kayak ya duit kaget lah atau apa gitu, gimana caranya kita menghindari biar
tidak membeli sesuatu yang menjadi utang konsumtif gitu, saking kayak oh saya mampu nih dapat THR kayak beli barang apa gitu. Nah untuk menghindari itu tuh harus apa gitu secara psikologi atau secara mental tuh harus apa? Oke, secara mental berarti Anda mesti punya satu impian yang lebih besar daripada yang Anda inginkan. Oke. Misal, satu ya, Ilham mau ganti handphone misalnya. Iya. Ya, ya ini pilihan nih. Aduh, kayaknya handphone gue juga nge-lag ya, udah mulai nge-hang gitu ya. Nah, memori udah penuh lah, bla bla bla. Ya semua selalu pasti seiring zaman kan pasti akan begitu ya. Setahun 2 tahun handphone udah mulai itu. Nah, satu lagi Ilham juga punya impian. Contoh, aku pengen deh ya bikin pengen umroh atau pengen apa gitu loh. Nah, kamu lihat nih, kamu misalnya umrohnya kamu itu mesti lebih gede impiannya. Iya. Daripada handphonenya. Nah, jadi kita mesti punya suatu dream yang benar-benar kuat. Apalagi kalau kamu libatin orang lain, misalnya pengen bawa keluarga gitu loh, pengen untuk orang tua, atau kita mau dedikasikan buat siapa gitu. Contoh, misalnya itu kan yang muda. Kalau misalnya pengen dapat THR nih, aduh apa yang belum ada? Oh iya, ternyata program pendidikan anak belum ada. Itu kan penting ya, misalnya atau iya ternyata setelah sekian lama gitu ya pacaran mau married ternyata belum beli rumah, perlu nih buat DP rumah. Ya udah, daripada kita beli handphone gitu misalnya yang kita targetin juga misalnya mau beli iPhone ya 15 juta 20 juta, oke lah THR kita mulai kita sisihkan buat apa, supaya kita nanti bisa DP rumah. Ya handphonenya ya dirapi-rapin lah ya, WhatsApp-WhatsAppnya yang apa, foto-foto video nggak penting buang-buangin lah ya, siapin sehari 2 hari buat nge-delete gitu. Setuju. Dan ini ganti baterai baru beres. Menarik banget sih Cifoni, karena gini Ci, kadang ada sebagian orang yang menganggap bahwa sebuah impian atau sebuah dream itu adalah sesuatu yang nanti aja lah. Ternyata tidak hanya bisa menjadi tujuan jangka panjang, tapi bisa menjadi pagar untuk kita, biar kalau misalnya kita dapat income atau dapat rezeki lebih, kita tidak pengen beli A, B, C, sedangkan kita memiliki sesuatu tujuan yang lebih besar dan bobotnya itu bisa dialokasikan ke sana gitu dibandingkan ke sini gitu, yang mungkin yang jangka pendek pun kita masih ada barang kayak substitusi atau masih ada trik-trik tadi, dan Cifoni bilang kalau misalnya handphone bisa di-delete segala macam, kita bisa alokasikan ke tujuan yang lebih penting. Ini keren banget sih Cifoni. Nah buat teman-teman nih kalau misalnya bingung nih pengen investasi juga, pengen tahu tujuannya apa ke depan gitu kan, masih bingung, nah teman-teman bisa nih download aplikasi Saya Kaya. Teman-teman di situ ada loh kayak tujuannya, misalnya mau buat beli mobil, menikah, ibadah dan sebagainya macamnya. Nanti teman-teman bisa langsung klik aja di sana, nanti ada rekomendasi beberapa reksadana yang bisa disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa masukin pada referralnya dari Wisdom and Invest. Nah, Cifoni mungkin ini sedikit di ujung waktu nih, Cifoni, untuk pertanyaan terakhir, ada nggak sih tips mutakhir lah gitu dari Cifoni biar bisa konsisten, lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan masa depan? Jadi nggak cuma THR aja nih kita belajar mengelola keuangan, tapi lebih konsisten ke depannya seperti apa? Oke. Cara paling simpel adalah Anda harus punya reminder. Ya, reminder itu boleh Anda pakai cara simpel, entah Anda mau coret-coret di kalender Anda, atau Anda mau minta tolong orang terdekat untuk ngingetin, misalnya saya teman dekat Ilham ya, terus saya bilang, Ham, lu bulan ini udah gajian, inget lu ya, simpan di Saya Kaya, biar bisa ngirim waktu lu, katanya mau kirim kan, ke umroh contoh misalnya. Nah, atau Anda boleh pasang alarm ya, misalnya setiap tanggal berapa kan Anda tahu gajian. Tulis saja kenceng-kenceng, simpan di Saya Kaya biar bisa beli rumah gitu. Amin. Setuju. Iya. Nah, jadi pakai hal-hal simpel itu aja, Mas. Karena kita kadang gini ya, saya tuh nggak suka kasih tips yang kayaknya keren banget gitu, tapi nggak bisa dijalanin. Setuju. Jadi yang bisa diaplikasikan dengan cara sederhana, yang itu efeknya lebih optimal gitu ya Ci, pakai reminder. Benar.
bisa reminder Benar. benda atau apa makhluk hidup lah atau teman atau pasangan dan sebagainya macamnya untuk mengingatkan kita biar oh jangan lupa habis gajian atau habis dapat income buat teman-teman yang bisnis nih langsung disisihkan nih langsung budgeting langsung diinvestasikan di saya kaya dengan kode referral Wisdom and Invest dan sebagainya macamnya ya. Jadi memang Betul. kadang kita kalau misalnya ngelakuin sendiri kayak nanti aja lah nanti lah masih gitu dengan adanya reminder bisa apa ya bisa itu yang ada yang ngeliatin lah ada yang ngeliatin. Wah ini hari ini kolaborasinya sangat spektakuler banget sih Cifoni karena mungkin bagi sebagian kita ya yang sudah jago mengelola keuangan ya ini sebagai reminder aja tapi buat teman-teman nih yang penasaran gimana sih caranya mengelola THR biar lebih maksimal lagi saat bulan saat hari lebaran dan juga after lebarannya ini wajib banget diulang IG Live-nya. So, thank you. Terima kasih banyak, Cifoni, untuk kolaborasinya sore ini. Semoga sehat selalu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton IG Live hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk minta tolong isi surveinya di linknya di bio Instagram Saya Kaya. Dan jangan lupa untuk berinvestasi di Saya Kaya dengan kode referralnya Wisdom and Invest. Saya undur diri. Thank you ya. Yes. Sama-sama Cifoni, selamat sore, sampai ketemu di kolaborasi berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.